Halo teman-teman, ketemu lagi bersama gue Jeki Tribal. Pastinya di channel Jeki Tribal dong, ya kan? Nah, kali ini gue mau share tips dan trik nih buat teman-teman kalau kalian membutuhkan masukan untuk potong rambut nih khususnya. Buat kalian mungkin yang mukanya rada agak bulat nih, terus bingung mau potong kayak gimana. Nah, kali ini juga yang sedang in frame adalah customer loyal gue nih yang mungkin sekitar 5-6 tahun lah, kurang lebih ya 5-6 tahun lah. Nah, tempo hari itu doi udah pernah di konro juga, dan karena di konro itu rambutnya waktu itu kita potong habis sampingnya, kita licinin supaya untuk si konronya ini lebih terekspos. Nah, otomatis atasnya jadi panjang dan alhasil rambutnya itu jadi manban gitulah. Nah, pas sudah panjang gini tuh bingung mau potong kayak gimana. Akhirnya gue sarankan untuk bikin French crop gitu. Nah, French crop ini juga cocok nih buat teman-teman kalau misalkan kalian mukanya rada bulat. Jangan khawatir, karena kita nih para barber, hairstylist itu punya pakem-pakem sendiri nih untuk ngakalin gimana sih orang muka gendut itu, muka gendut, sorry. Maksud gue orang yang face-nya itu rada agak bulat atau lebar, gimana sih biar kelihatan tirus. Nah, kebetulan kalau dari gue sendiri, gue punya pakem sendiri itu atasnya gue bikin volume gitu loh kan, atasnya dibikin lebih tinggi lah, cuman nggak tinggi-tinggi banget ya, agak ngembang aja biar memberikan efeknya itu mukanya jadi kelihatan lebih tirus gitu loh teman-teman. Nah, jadi nggak usah khawatir bagi kalian yang punya muka rada agak bulat, terus nggak pede dibikin French crop. Kalau menurut gue itu salah banget, jangan khawatir, karena dengan sedikit sentuhan di bagian topnya itu akan memberikan efek untuk lebih terlihat tirus gitu. Bukan cuman di pompadour doang, bukan cuman di quiff atau spiky yang bikin muka terlihat lebih tirus sih. Bahkan terkadang kalau misalkan di quiff, kalau misalkan atasnya terlalu tinggi juga, justru menurut gue sih kurang. Kalau pendapat pribadi gue sendiri itu kurang jadi kayak terlalu tinggi gitu loh di atasnya. Karena kalau menurut pandangan gue pribadi sendiri khususnya nih, French crop ini tuh cocok banget buat temen-temen yang mukanya rada agak bulat nih, karena volume di atasnya itu tidak terlalu tinggi gitu loh, cuman agak mengembang aja gitu loh ya kan. Nah, khawatir nanti si poninya bikin kelihatan culun, balik lagi kalian harus tahu tuh stylingnya itu dibikin messy, tekstur gitulah. Nah, di bagian poninya itu juga dibikin rada agak berantakan. Kalau menurut gue sih ya itu jauh dari kata culun, malah terkesan kalau gue pribadi nih itu kelihatan lebih garang-garang sih. Apalagi ya syukur-syukur kalau misalkan kalian ada brewok gitu loh kan. Ada brewok itu juga bikin tuh si French crop lebih tambah garang gitu loh. Walaupun kalian nggak punya brewok, jangan berkecil hati lah, tapi tetap itu tetap sangar dan cowok banget sih sebenarnya. Jauh dari kata-kata K-pop sih kalau menurut gue, kalau misalkan untuk si French crop sendiri, karena emang dasarnya itu bukannya dari Asia sih, cukuran ini tuh lebih dari Eropa sebenarnya. Cuman ya karena memang drama Korea sedang lagi hits gitu ya, sedang hits, jadi dia pakai guntingan yang agak dibikin French crop dengan beberapa modifikasi itu, jadi identik dengan Korea. Tapi kalau menurut gue ini jauh dari Korean style sih sebenarnya. Nah, jadi agar kalian mukanya tidak terlihat bulat atau terlihat nggak, ya kasarnya gue nggak mau kelihatan gendut deh habis dicukur gitu loh. Ya buat kalian tuh jangan khawatir, karena para tukang cukur sendiri itu punya pakem-pakem sendiri gitu loh, dimana kita harus stop untuk menipiskan, dimana kita harus memberikan volume di bagian-bagian tertentu itu supaya memberikan efek lebih terlihat tirus gitu loh. Nah, jadi kalau menurut gue kalian jangan khawatir kalau untuk potong rambut French crop ini, karena menurut gue ini model rambut yang cocok banget untuk diajak formal ataupun non formal teman-teman.
Jadi balik lagi, kalian harus menguasai teknik stylingnya, produknya itu juga sangat membantu sekali. Misalkan kalau untuk si French crop ini sendiri, produk yang digunakan itu adalah hair powder gitu loh, dimana di situ benar-benar nggak ada air sama sekali, nggak ada kandungan air, nggak ada lagi apa namanya itu oil. Jadi benar-benar kayak ya kering berantakan bertekstur aja gitu loh. Nah di sini gue juga nanti akan ngajarin teman-teman gimana sih stylingnya kalau untuk rambut-rambut French crop ini. Pastinya itu harus dikeringkan 100% kering gitu loh ya, 100% kering. Dan motong rambutnya pun seperti ini nih, untuk di bagian atasnya itu harus disesuaikan sekali, benar-benar harus disesuaikan dengan tulang tertinggi di sudut atasnya itu. Jadi memang harus hati-hati banget sih untuk motong rambutnya itu sendiri gitu loh, supaya tidak terlalu supaya nggak terlihat mukanya semakin mengecil atau gimana ya makin mengerucut lah ke atas. Jadi harus dibikin rada square atau kotak gitu di bagian atasnya. Jadi gitu teman-teman. Nah habis itu rambutnya itu kita harus kasih nih, kalau bisa kalau kalian punya itu dikasih pre-styling yang seperti gua pakai ini nih ya, supaya pas kita keringkan dengan hair dryer itu jadi lebih agak kaku gitu loh. Nah kalau bisa juga ngeringinnya itu pakai diffuser kayak gini nih. Jadi ini juga bisa memberikan efek rambut juga jadi agak bertekstur atau ikal lah. Nah kebetulan si customer gue ini sendiri rambutnya itu lurus banget, jadi gue kasih pas ngeringinnya pakai diffuser sendiri. Pas sudah kering banget baru kita pakaikan hair powder gitu loh, dimana yang kayak gue bilang tadi ini nggak ada bener-bener udah tidak ada airnya ataupun oily lah ya. Jadi hasilnya itu bener-bener rambut kering berantakan bertekstur aja udah gitu loh. Cocok banget dipakai untuk casual ataupun formal. Nah begitulah kira-kira, dan inilah dia hasilnya teman-teman. Gimana menurut kalian? Nah cocok nggak dengan muka-muka yang rada agak lebar seperti customer gue ini? Kalau menurut gue pribadi sih cocok banget ya. Nah bagi kalian yang mau dipotong kayak gini juga, bingung mau kemana, silakan datang aja ke Braid House, Jalan Kerinci 1 nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Instagramnya nanti gue taruh di deskripsi ya teman-teman. Nah dan bagi kalian nih sekali lagi yang baru aja bergabung, silakan kalian subscribe, kalian like videonya. Kalau misalkan bermanfaat silakan kalian share, jangan lupa tinggalkan komen. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya. Stay tune terus.